Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gadis Melayu pergi menari, hendak berlayar ke pelosok negeri. Perkenalkan, nama saya Mutia Lestari, berasal dari SMA Negeri 2 Kota Jambi. Salam pendidikan. Saya Mutia Lestari Zurhas, merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia, LPTK Universitas Negeri Surabaya tahun 2022. Saya adalah seorang guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 2 Kota Jambi. Dalam video kali ini, saya akan menyajikan video pembelajaran dengan tema teks cerpen pada kelas 10 dengan topik menentukan unsur-unsur pembangun cerpen dengan model pembelajaran problem based learning dan media video animasi cerpen. Semoga video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ke Sungai Batanghari menjalo ikan, ikan dibawa ke Surabaya. Mari bersama kita saksikan, ini dia video uji kinerja saya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat? Sehat. Bahagia hari ini? Bahagia. Alhamdulillah ya, semuanya bahagia hari ini. Artinya semuanya sudah siap untuk belajar bahasa Indonesia hari ini. Siap semuanya? Siap. Baik. Nah, anak-anak ibu semua, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita di hari ini, seperti biasa, alangkah baiknya terlebih dahulu kita berdoa. Dan untuk berdoa kali ini silakan ketua kelas untuk memimpin. Semua siap, berdoa dimulai. Baik anak-anak ibu semuanya, sebelum kita memasuki proses pembelajaran kita seperti biasa, Bu Mutia mau mengajak kalian untuk senam kepala terlebih dahulu. Silakan ditolehkan ke kanan, ditolehkan ke kiri, ditolehkan ke belakang. Jangan dongak, ditolehkan ke belakang. Baik, ke depan kembali. Siapa di antara teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini? Ata, Ataila kemana nak? Alfa, kemudian siapa lagi? Iqbal sakit, terus? Jackson sakit. Baik, berarti ada 3 orang yang tidak hadir hari ini ya nak ya? Oke, kita doakan mudah-mudahan teman kita, anak-anak semuanya yang lagi sakit cepat sembuh ya. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anak ibu semuanya, hari ini seperti biasa kita akan kembali belajar bahasa Indonesia masih bersama dengan Ibu Mutia Lestari. Nah, seperti biasa, kira-kira hari ini Anda semuanya tahu tidak kita akan belajar mengenai apa? Tahu. Kita akan belajar materi apa, nak? Teks cerpen. Kita akan ngapain terhadap teks cerpen? Iya, kita akan mengidentifikasi unsur-unsur pembangun cerpen. Dan ini juga sudah Bu Mutia sampaikan ya tujuan pembelajaran kita di minggu lalu.
Baik anak-anak ibu semuanya, benar hari ini kita akan belajar mengenai teks cerpen, mengenai mengidentifikasi unsur-unsur pembangun cerpen. Nah anak-anak ibu, sebelum kita belajar, Bu Mutia punya tepuk bahasa Indonesia. Ya, ada yang tahu tidak? Oke, coba Bu Mutia mau mengajak kalian untuk tepuk bahasa Indonesia. Tepuk bahasa Indonesia itu seperti ini. Kalau Bu Mutia bilang, aku cinta bahasa Indonesia, Ananda bisa mengikuti gerakannya aku cinta bahasa Indonesia. Oke, yuk kita coba sama-sama ya. Aku cinta bahasa Indonesia. Nah, sekarang Bu Mutia akan coba secara serentak. Bu Mutia mempersilahkan kalian untuk se-ekspresif mungkin dengan muka yang paling bahagia di dalam hidup kalian. Ya, pernah kan? Cari muka yang paling bahagia. Oke. Ulang ya. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Aku cinta bahasa Indonesia. Tepuk tangannya dong. Baik. Kita sudah sama-sama melihat dan Bu Mutia juga merasakan bahwa semangat anak-anak Ibu Mutia di pagi hari ini sangat luar biasa. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita mengenai mengidentifikasi unsur-unsur pembangun cerpen, Bu Mutia mau mengajak kalian untuk mengenal terlebih dahulu sambil bermain. Mau belajar sambil bermain? Mau. Oke, kalau begitu kalian bawa gawainya? Nah, silakan dikeluarkan gawainya masing-masing. Kita akan bermain Kahoot terlebih dahulu. Ya, di dalam Kahoot ini Bu Mutia sudah menyiapkan soal-soal yang berisikan tentang materi cerpen sebagai pengantar awal pembelajaran kita hari ini. Silakan dibuka kahoot.it-nya. Oke, silakan dimasukkan PIN-nya. 3727207. Amanda udah masuk, Eca, Ninda, hahaha. Pinky, Gevira udah masuk. 16 orang, 20 orang yang sudah masuk, masih ada 7 orang lagi yang belum masuk. Ayo, ada yang kendala untuk login? Ini sudah semuanya masuk ya? Ingat, dalam pembelajaran Kahoot kali ini, pokoknya kecepatan, ketepatan, dan ingatan kalian terhadap pembelajaran kita di minggu lalu ya, itu juga masuk di dalam soalnya. Serta juga ada materi soal yang akan kita pelajari hari ini. Jadi silakan diingat-ingat pembelajarannya. Kita akan mulai. 3, 2, 1. Soal pertama. Karya sastra yang berbentuk prosa naratif dan hanya memiliki satu fokus permasalahan atau konflik disebut Yang jawab cerpen ada 20 orang. Oke, jawabannya yang benar adalah cerpen. Benar. Kita lanjut soal selanjutnya. Oke, kita lihat dulu skor tertinggi Nazila. Yang kedua Farel, ketiga Rahma, 4 Kaila dan 5 Eca. Selanjutnya. Di bawah ini termasuk ciri-ciri teks cerpen, kecuali yang mana masih ada waktu 40 detik lagi. Tidak lebih dari 10.000 kata kah? Iya. Yang mana yang benar? Jawabannya berfokus pada beberapa konflik. Itu kecuali ya. Ya silakan ingat-ingat pembelajarannya. Berarti yang menjawab benar baru 7 orang. Ya, yang salah ini 12 orang. Oke, tidak apa-apa. Yuk, diingat-ingat pembelajarannya. Selanjutnya, siapakah skor tertinggi? Ismayanda. Kita mulai soal terakhir. Penyusunan cerita yang disusun dengan cara pengungkapan kembali peristiwa yang terjadi sebelumnya disebut alur.
Alur maju kah? Alur mundur kah? Alur campuran kah? Atau alur maju mundur? Ya, 24 yang menjawab. Sudah pasti jawabannya benar? Oke, kita cek sama-sama ya. Kita hitung mundur sama-sama ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, hampir semuanya menjawab benar. Baik, kita akan lihat siapakah yang akan menjadi pemenang. Di posisi ketiga, 4.669, Rahma. Posisi kedua, Ismayanda. Juara pertama, tepuk tangan untuk Gewira. Keempat, Pinky, dan kelima, Nazila. Baik, sekali lagi beri tepuk tangan untuk Gewira. Dari proses kita bermain Kahoot tadi, Bu Mutia sudah melihat ternyata masih ada anak-anak Bu Mutia tadi yang banyak salahnya di materi soal unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, itulah yang akan kita pelajari di hari ini ya. Baik anak-anak ibu semuanya, setelah tadi kita melihat terkait tujuan pembelajaran kita di hari ini, yakni Bu Mutia berharap nanti semuanya kita bisa mencapai tujuan pembelajaran kita. Anak-anak semuanya mampu mengidentifikasi unsur-unsur pembangun cerpen. Nah, apa sih fungsinya kita belajar mengenai cerpen? Baik, anak-anak semuanya, kita tidak tahu perjalanan ke depan, ya. Barangkali di hadapan Bu Mutia, anak-anak hebat ini, salah satu, salah dua di antara kalian bisa menjadi seorang penulis cerpen hebat ke depannya. Dan nanti setelah itu kalian akan langsung mengerjakan LKPD yang Bu Mutia berikan. Setelah itu nanti kita akan mempresentasikan secara bersama-sama dan Bu Mutia akan pilih secara acak. Kemudian kita akan mengevaluasi dan merefleksi pembelajaran kita di hari ini. Paham ya nak ya? Baik anak-anak semuanya. Untuk itu selanjutnya kita akan sama-sama melihat ke Salindia. Kita akan kembali menonton video animasi cerpennya. Baik anak-anak ibu semuanya, dari permainan Kahoot tadi Bu Mutia telah melihat anak-anak semuanya di situ banyak yang salah di dalam menjawab soal mengenai unsur-unsur pembangun cerpen ya. Nah, untuk itu di pembelajaran kita hari ini kita akan menjawab mengenai tujuan pembelajaran kita, yakni kompetensi dasar 3.9 mengenai menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek ya. Adapun indikator pencapaian kita adalah di 3.9.1 yakni menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek dan menelaah teks cerita pendek berdasarkan unsur intrinsiknya dan unsur ekstrinsik cerita pendeknya. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita adalah siswa mampu menguraikan unsur-unsur pembangun cerpen secara tepat dan juga siswa mampu menelaah teks cerita pendek berdasarkan unsur intrinsik cerpen secara tepat dan kritis. Ya nak ya. Baik anak-anak ibu semuanya, sudah siap kita akan masuk ke materi pembelajaran kita? Sudah siap ya nak ya. Oke, kalau kita berbicara mengenai cerita pendek atau cerpen, anak-anak ibu semuanya sering mendengar kan? Apa itu cerpen? Oke, seringkah anak-anak ibu semuanya mendengarnya? Sering ya. Baik, kalau begitu kita akan sama-sama melihat ke Salindia. Ya, Bu Mutia mau tanya. Apakah anak-anak ibu semuanya suka membaca cerpen? Suka membaca cerpen. Baik, siapa di sini yang rutin membaca cerpen? Oke, banyak ya, ada beberapa yang suka membaca cerpen. Nah, baik. Tadi idola cerpenisnya kalau Pelangi tadi ada Danarto, keren ya. Danarto itu memang salah satu penulis cerpenis lama.
Ya, dia di angkatan sekitar di tahun 1940-an ya. Itu karya-karyanya juga keren-keren sekali. Salah satunya itu di karyanya Gottlob, itu juga karya cerpen dari Danarto ya. Lalu juga ada, kalian pernahkah menonton dulu filmnya Robohnya Surau Kami? Robohnya Surau Kami? Pernah. Ya, pernah mendengar cerpen Robohnya Surau Kami? Robohnya Surau Kami itu ditulis oleh cerpenis A.A. Nafis, ya, sastrawan yang berasal dari Padang Panjang. Nah, dia juga salah satu sastrawan terkenal Indonesia yang menuliskan hasil-hasil karya cerpennya. Ada juga dialihwahanakan ke dalam bentuk film, ya nak ya. Baik, kita akan lanjut. Apa sih teks cerpen itu? Siapa yang tahu apa itu teks cerpen? Meisya, silakan. Apa itu teks cerpen? Cerpen adalah cerita fiksi yang menceritakan tentang kisah dari tokoh utama. Cerpen adalah cerita fiksi yang menceritakan tokoh utama. Mutia tanya, apa saja unsur pembangun di dalam cerpen? Siapa yang tahu? Bagi Sherly, apa? Unsur dibagi menjadi dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Di dalam unsur intrinsik ada tema, tokoh, alur, kultur latar, sudut pandang, dan amanat. Di unsur intrinsik yaitu kondisi sosial budaya, keadaan alam sekitar, dan latar belakang pengarang. Ya, benar ya yang dikatakan oleh Sherly ya. Namun yang hari ini akan kita pelajari adalah mengenai unsur intrinsik cerpennya. Tadi ya, ada apa aja tadi? Baik, anak-anak ibu semuanya sudah memahami ya. Baik, di awal Bu Mutia akan menyajikan sebuah video animasi cerpen. Ya, video ini silakan ditonton dengan baik, disimak dengan baik. Teksnya itu ada di LKPD yang sudah ada secara digital yang Bu Mutia bagikan. Ya, silakan bisa dilihat juga nanti. Ini disimak terlebih dahulu. Kira-kira nanti Ananda bisa melihat ke pertanyaan kelima. Setelah Ananda nanti menonton, apa yang terpikir di benak Ananda semuanya? Ya nak ya? Kita akan sama-sama menonton terlebih dahulu. Ini adalah video animasi cerpen dengan judul Kau Sudah Sukses Nak, karya Afril Wong. Sudah lebih dari setengah jam aku menunggu seseorang yang sangat penting bagi perusahaanku di sini. Pak Ardianto, seseorang yang akan menginvestasikan uangnya ke perusahaan. Aku dan dia berjanji untuk bertemu di sini, di Cafe Olimo, Jalan Betawi. Aku menghela napas panjang karena ternyata orang penting seperti ini juga bisa ngaret. Sebenarnya ia sudah SMS, menyuruhku untuk menunggu di dalam saja dan memesan minuman. Namun, kuputuskan untuk menunggunya di luar, karena aku ingin menikmati pemandangan di luar kafe saat gerimis seperti ini. Aku melirik ke pakaianku yang sudah rapi, setelan jas hitam dan celana bahan kain yang dipesan langsung dari butik mahal. Aku hanya membawa sebuah iPad dan dua buah ponsel. Agenda hari ini untuk bertemu dengan Pak Adianto hanyalah makan siang biasa. Sudah biasa dilakukan oleh anak-anak angkatanku. Banyak orang tua yang tidak tahu harus bagaimana mendidik anaknya lagi, sehingga mereka pun menyekolahkan anaknya di situ. Karena sekolah itulah yang menerima murid-murid semacam itu. Menerangkan semua ilmu yang dimilikinya ke siswa-siswi didikannya. Cara mengajarnya masih sama seperti 20 tahun yang lalu. Itu semua menandakan bahwa usianya sudah tidak muda lagi. Bahkan gerak-gerik yang dulu lincah sekarang berubah menjadi sangat lamban. Sudah sangat tua beliau. Berapa usianya 20 tahun lalu? 40? 50? Suara ponsel yang mengukir keras berasal dari kantongku. Aku melirik siapa yang memanggil. Ternyata Pak Ardianto. Entah kenapa rasanya tidak penting lagi. Aku tidak beli lagi dengan investor itu. Yang ingin kuhampiri hanyalah dia. Seseorang yang sungguh berjasa dalam hidupku. Orang itulah yang telah membantuku melewati masa-masa sulit, walaupun aku sama sekali tidak menghargainya. Orang itu juga yang membimbingku, hingga bisa seperti ini. Iya Pak, jawabku ketakutan persis 20 tahun yang lalu. Sekian lama Bapak menunggu kau datang. Bapak senang karena keinginan Bapak terkabul. Karena
Kau sudah sukses, Nak. Oke, dari video yang sudah kalian tonton tadi kira-kira apa yang terbayang di benak kalian? Oke, masa lalu yang seperti apa? Nah, barangkali Anissa bisa menceritakan apa sih Anissa yang terpikir di benak Anissa? Kayak dia tuh keinget masa dulu itu sering dimarahin sama guru tuh, terus pas di masa depan dia sedih, kayak kangen sama masa dulunya gitu. Nah, Oke, baik, dia mengingat kenangan dia dulu pada saat sekolah. Kalau untuk tokoh-tokoh yang berperan di dalam video tersebut, tokoh-tokohnya tadi ada berapa orang? Ada 4. Siapa saja? Tokoh utamanya ada Ronald. Kemudian ada Pak Guru, lalu orang tua dan Pak Radianto. Oke, baik. Jadi ada 4 tokoh ya, Nak ya. Oke, nah anak-anak semuanya dari video animasi tadi yang telah ditonton itu kira-kira unsur pembangun cerpennya apa saja sih yang ada di dalamnya? Ada tema, terus tokoh penokohan, ada alur, sudut pandang, latar, amanatnya ada? Ada. Oke, artinya di dalam video tersebut sudah mengandung semua unsur intrinsik ya, Nak ya? Oke, baik. Kalau begitu anak-anak semuanya, nanti kita akan melihat ya apakah yang anak-anak semua sampaikan tadi benar. Nah, untuk itu Bu Mutia mau melihat pembuktiannya. Mari kita bersama-sama membentuk kelompok dan silakan Ananda semuanya duduk sesuai kelompoknya masing-masing seperti kelompok kita di minggu lalu. Silakan. Untuk kelompok 1 di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 dan kelompok 5. Silakan dalam hitungan kelima sudah di kelompoknya masing-masing ya. 1 2 3 4 5. Sudah di kelompoknya masing-masing? Sudah. Baik, untuk yang kelompok di belakang pakai meja yang duduk di belakang, Nak. Nah, jadi menghadapnya ke sana. Ya. Anak-anak Ibu semuanya, ini ada LKPD. Silakan LKPD-nya dilihat terlebih dahulu. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 5. Silahkan LKPD-nya dilihat terlebih dahulu. Dilihat petunjuk pengerjaannya. Nah, baik anak-anak semuanya. Untuk petunjuk pengerjaannya, di sini Bu Mutia akan kembali menyajikan video animasi cerpen ya. Jadi kalian akan kembali menonton cerpennya Pembohong yang Kusayangi karya Agi Yusri Ahmad Tirmizi. Ya, kemudian setelah nanti kalian menonton cerpennya, baru kalian langsung mengerjakan instruksinya menentukan unsur intrinsik pembangun cerpen. Ya, Nak ya, silakan kita sama-sama melihat di layar. Ya, ini dalam bentuk video dan dalam bentuk teks cerpen aslinya sudah ada di belakang LKPD kalian. Ini bisa sebagai bahan kalian untuk membantu di dalam mengerjakan tugas nanti. Oke, silakan dihadap ke depan semuanya. Kita akan kembali nonton. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan notifikasi. Biar ke teman-teman kamu ya. Namaku Bara. Konon, aku dilahirkan saat tengah terjadi perang bara api di kampungku. Tradisi rakyat Bali yang bertujuan untuk menghilangkan sifat buta kala atau sifat jahat dalam masyarakat. Namanya tradisi teteran. Aku terdaftar sebagai mahasiswa bidik misi di salah satu universitas terkemuka di Jakarta. Kegiatan kuliah yang benar-benar padat membuatku terpaksa berhenti bekerja. Kini, ayah seorang diri membanting tulang mencari rezeki untuk ketika pekerjaan benar-benar padat, ayah sering menghabiskan waktunya di antara tumpukan semen dan bata-bata. Tidur dan makan di sana, di tengah kota, sedangkan rumah kami terparkir di antara kesempitan ruang pelosok Jakarta. Jadi, ayah lebih memilih di sana agar tidak bolak-balik, dan sedikit mengganggu pikiranku. Aku ingin tahu apa saja yang ayah kerjakan. Karenanya, terpaksa aku harus membantah perintah ayah hari ini.
Sampai sekitar 100 langkah sudah aku berjalan. Sepertinya ayah tidak menyadari anaknya tengah membututinya. Sambil menenteng tas di bahunya. Secara ayah pernah cerita bahwa ia sering bekerja di proyek-proyek bangunan besar. Tapi anehnya, tak satupun pekerja yang kutanyai mengenal nama ayah. Aku semakin diselimuti rasa penasaran yang tak karuan. Tak lebih dari cerita fiksi yang sengaja ditulis untuk membahagiakan, menutupi kesengsaraan. Ayah, aku belum sepenuhnya mengerti apa yang sebenarnya kau lakukan. Kau menutupi susah dan deritamu. Kau sembunyikan keringatmu di antara keping sampah yang kau kumpulkan. Kau letakkan kebahagiaanmu di atas pundakku, sedangkan kepahitan malah kau seruput sendirian. Ayah, suatu hari nanti, aku akan menjadi orang di atas proyek-proyek besar itu. Tunggu aku, ayah, pembohong yang kusayangi. Oke. Baik, anak-anak ibu semuanya, tadi kita sudah sama-sama melihat video animasi cerpen yang kedua. Judulnya apa? Pembohong yang kusayangi. Kira-kira cerita itu berdasarkan dari cerita nyata tidak ya? Nyata. Banyak ya. Silakan dilihat lembar kerja peserta didiknya, Nak. Ya, silakan mulai dikerjakan secara berkelompok. Ya, di situ ada 7 unsur intrinsik yang akan kalian identifikasi. Sertakan bukti kalimatnya ya, Nak ya. Silakan, Nak, dikerjakan. Ini kenapa? Ya, ada latar apa aja? Tepat. Terus apa lagi? Ditulis di situ. Ya, bukti kalimatnya juga. Yang mengidentifikasi tema siapa orangnya? Temennya kelompok 1 ada yang tanya, apa sih bedanya tokoh dan penokohan? Ya, jadi tokoh itu, Nak, subjeknya. Siapa yang berperan? Penokohan itu adalah karakter dari tokoh. Ya, paham ya? Oke, silakan dikerjakan. Oke, 20 menit ya, Nak ya. Baik anak-anak semuanya, sudah siap belum? Oke, kelompok 1 bagaimana? Belum. Kelompok 2? Kelompok 3? 4? 5? Oke, Bu Mutia kasih waktu 5 menit lagi ya. Silakan disalin untuk yang belum menyelesaikan. Baik anak-anak semuanya, waktunya sudah selesai. Sudah siap semuanya? Oke, alhamdulillah semuanya sudah selesai mengerjakan LKPD-nya ya. Baik, kita akan langsung saja, Bu Mutia akan memilih secara acak siapa kelompok yang akan mempresentasikan hasil pekerjaannya. Ya, kelompok berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Bu Mutia persilakan kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari pekerjaan LKPD yang sudah kami kerjakan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mesya Nurahmalita dan di sebelah kiri saya. Nama saya Ninda Mutiara Ramadhani. Nama saya Bobi Trisatrio. Nama saya M. Nabil Alfindra. Saya Teguh Firmansyah. Dan nama saya Zidan Maulana. Jadi, saya akan membacakan unsur intrinsik dari cerpen yang sudah kami dapat. Yang pertama, tema. Temanya adalah kebohongan ayah demi sang anak. Dengan bukti kalimat, ayah bekerja sebagai pekerja bangunan. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh di cerpen ini ada Bara dan Ayah. Bukti kalimat, namaku Bara dan seorang ayah. Penokohan, bukti kalimat. Bara penurut, ayah pembohong demi kebaikan. Sudut pandang. Orang pertama, aku Bara, aku dilahirkan saat terjadi perang bara api. Latar cerita, pemukiman Jakarta. Bus konstruksi pembangunan sudah menjadi bagian dari warisan. Beginilah Jakarta.
Yang pertama pemukiman Jakarta, yang kedua bus, yang ketiga konstruksi pembangunan. Dengan bukti kalimat, beginilah kota Jakarta, kemacetan sudah menjadi bagian dari warisan. Selanjutnya amanat kita harus menerima apapun pekerjaan orang tua. demikian presentasi dari kami. Apa ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maisinta Dwi Nuryati dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Bagaimana tokoh dan penokohan dari tokoh utama dalam cerita tersebut? Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Maisinta kelompok 3. Tokoh dan penokohan utama. Tokoh yang pertama itu si Bara, penokohannya itu penurut dan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Harmandara. Saya mewakili kelompok 4. Ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 2. Apa sudut pandang dari tokoh pertama dalam alur cerita? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari Ica, kelompok 4. Sudut pandangnya adalah sudut pandang orang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Zuri, saya dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, latar cerita kan ada 3 tuh, latar tempat, suasana, dan waktu. Tadi kelompok 2 hanya menyatakan latar tempat saja. Apa sih latar suasana dan waktunya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Farel. Dan untuk latar waktu, itu dia di pagi hari. Latar suasana, dia padat, di area padat. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, tadi kita sudah sama-sama melihat penampilan dari kelompok 2 yang telah mempresentasikan. Bu Mutia salut juga dengan tadi yang menyimak kelompok lain memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus. Dan untuk itu mari kita bersama-sama mengevaluasi proses pembelajaran kita di hari ini. Ya, menjawab sekaligus penguatan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman Ananda sekalian. Ananda bisa lihat kesalin dia. Oke, lalu dia menggunakan alur cerita tunggal. Nah, artinya alur cerita tunggal ini dia bisa ke maju atau alur mundur gitu ya, atau alur maju mundur. Lalu dia bisa memberikan pesan dan kesan yang sangat mendalam. Nah, ibarat seperti contoh tadi dari video animasi cerpen 1 dan 2. Ada kesan tidak yang kalian dapatkan? Ya, dan itu biasanya memang terjadi di kehidupan sehari-hari kan? Nah, artinya ide ceritanya berasal dari kehidupan sehari-hari, namun dikemas penyajiannya dalam bentuk fiksi. Kita sama-sama kembali melihat kesalin dia. Apa saja sih unsur-unsur intrinsik yang menjadi unsur pembangun cerpen itu sendiri? Nah, yang pertama tadi ada tema. Apa itu tema? Ya, tema itu adalah ide pokok cerita di dalam cerpen yang akan membentuk alur. Perundungan verbal, perundungan fisik, ya kan? Ada yang fisik. Nah, artinya ada tema secara besar dan ada subtemanya. Nah, begitu juga di dalam menulis. Kalau tadi di dalam cerita kisah si Bara, tema besarnya mengenai apa, Nak? Amanat. Amanat itu apa? Pesan yang disampaikan atau yang ingin, ya pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Nah, sampai di sini paham, Nak? Ada yang tidak diketahui? Oke, sudah memahami semuanya ya, Nak ya? Baik, anak-anak Ibu semuanya, sini kita akan merefleksi pembelajaran kita hari ini ya. Setelah tadi kita sudah melakukan proses pembelajarannya, dari hasil kerja semuanya Bu Mutia melihat Ananda semuanya sudah mulai bisa menentukan dan mengidentifikasi unsur-unsur pembangun cerpen, khususnya unsur intrinsik. Ya, hanya saja tadi ada beberapa miskonsepsi yang terjadi. Ada yang nanya, Bu, apa bedanya tokoh dan penokohan? Ya kan? Jadi apa yang bedanya tokoh dan penokohan? Kalau tokoh adalah
Pemeran atau subjeknya, orangnya. Kalau penokohan, wataknya atau penggambaran karakternya. Untuk itu, ya Bu Mutia mau meminta siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita di hari ini. Oke, silakan Nur Rohmawati. Jadi kesimpulan yang kami dapat di pelajaran hari ini, kami bisa mengidentifikasi unsur pembangun teks cerpen, yaitu unsur intrinsik dengan tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan juga amanat. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari pembelajaran hari ini, yang seperti dibilang Rahma tadi, yaitu apa itu teks cerpen, kita dapat mengetahuinya apa itu cerpen, dan unsur pembangun yaitu unsur intrinsik yang terdiri dari tema, tokoh dan penokohan, alur, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan juga amanatnya. Dan pembelajaran ini juga sangat seru karena ada gamenya juga yang di Kahoot yang tadi. Baik anak-anak semuanya, alhamdulillah proses pembelajaran hari ini sudah kita lakukan secara bersama. Dan tadi kita juga sudah mengevaluasi pembelajaran kita. Dan tadi Ananda semua juga sudah Bu Mutia dengarkan kesimpulan terhadap pembelajaran kita di hari ini. Tadi ada yang menyampaikannya dari Nur Rohmawati sama dari Farel. Namun Bu Mutia ingin mengetahui sejauh mana Ananda semuanya memahami materi pembelajaran kita di hari ini. Untuk itu silakan dibuka gawainya, dibuka link aplikasi Padlet yang sudah Bu Mutia berikan. Silakan ditulis, Bu Mutia berikan waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaannya. Tulis nama dan jawabannya. Baik anak-anak ibu semuanya sudah mengirim semua ya tadi ya di Padletnya ya. Baik, alhamdulillah jawabannya juga sudah Bu Mutia lihat, nanti akan Bu Mutia baca. Dan hasil kerja kalian sekali lagi Bu Mutia apresiasi, semuanya juga bagus-bagus, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, nanti ya itu silahkan dikumpulkan LKPD-nya, kemudian nanti bagi Ananda semuanya yang merasa pekerjaannya masih ada kekeliruan, boleh diperbaiki sebelum nanti dikumpulkan LKPD-nya, ya nak ya? Oke, masih ingat kan dengan tepuk bahasa kita? Oke, Bu Mutia mau tes semangatnya sebelum Bu Mutia menutup pembelajaran kita di hari ini. Tepuk bahasa, aku cinta bahasa Indonesia. Sekali lagi, tepuk bahasa, aku cinta bahasa Indonesia. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik anak-anak semuanya, sebelum mengakhiri proses pembelajaran kita, alangkah baiknya kita kembali mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk doa penutup di pembelajaran kita hari ini, Bu Mutia persilakan ketua kelas kembali memimpin. Siap. Berdoa dimulai. Baik anak-anak ibu semuanya, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai dan insya Allah kita akan berjumpa kembali di pertemuan kita selanjutnya di minggu depan ya. Mudah-mudahan Ananda semuanya masih tetap semangat, tetap sehat dan kita masih akan kembali belajar bagaimana mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Ya nak ya? Baik, terima kasih semuanya. Bu Mutia seperti biasa akan akhiri dengan sebuah pantun. Pergi merantau ke negeri Jambi, singgah sebentar di kawasan Candi. Pembelajaran kita cukup sampai di sini. Esok kita berjumpa kembali. Baik, Bu Mutia tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.